utang 20 miliar, kehilangan di supermarket 11,3, kehilangan di pabrik 7 miliar, 18,3 miliar. Kondisi dalam palung. Untuk menghidupi keluarga, sisa-sisa barang di supermarket itu sempat tutup ya, memakai politik 6 bulan. Itu kita kredit untuk makan gitu. 20 miliar itu dengan bebas bunga 3,5 miliar. Tidak bayar bunganya 3,5 miliar, Pak? 3,5 miliar. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi itu asli, bukan karang-karang gitu. Bayangkan 3,5 miliar saya nggak keluar PDP ini. Tapi bisa kita nanti Allah melunaskan. Cuma kita ikhtiar gitu. Sesuatu yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin pada saat kita ikhtiar, pada keberhasilan ini nanti bukan pada saat kita happy loh. Pada saat kita di ujung tanduk kita merasa menyerah, seperti menyerah tapi kita berpikir, atau Allah kasih kemudahan gitu. Enggak dalam kondisi kita ketawa-ketawa nyerah gitu. Dalam kondisi kita itu sudah narik nafas panjang, tapi kita betul-betul ikhtiar gitu. Dulu gimana Bang kabarnya Pak Zul? Dulu pernah utang berapa dan bisa selesai berapa nih, sekaligus nih bisa menguatkan juga nih Pak Zul nih. Utang saya dulu 20 miliar ya. Masya Allah. 20 miliar. 20 miliar itu menjadi hal luar biasa. Tapi alhamdulillah selesai kemarin pada bulan Oktober 2024. Selesai 20 miliar. Jadi semuanya benar, kita berhadapan sama bank itu memang tidak harus kita takut gitu. Ya. Semua ada jalan keluarnya, tapi harus belajar. Jangan sampai kita masuk kandang yang kita tidak tahu dalam kandang itu apakah macan, apakah harimau. Ya. Tapi sekali lagi, kemarin saya memang 20 miliar itu cukup lama saya menyelesaikan. Ya, lama sekali saya menyelesaikan. Dari 2020, bulan Oktober, saya ikut TBE, TBE.R, baru bisa selesai Oktober 2024, 20 miliar. Masya Allah. Jadi benar-benar menikmati proses gitu ya. Pada saat menikmati proses itu, macam-macam. Kalau ditempel itu supermarket saya waktu itu ada 12 pintu, ditempel semua. Rumah ditempel, semua ditempel. Tapi dengan pengalaman yang ada, dengan ilmu yang ada, kita hadapi itu dengan ada ansor, kita hadapi itu dengan tenang. Ya. Nggak harus kita mikirkan yang tidak. Yang penting keluarga. Kalau keluarga mendukung, ya maka saya sarankan, kalau bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau pergi, ya belajar, tapi harus satu frekuensi sama istri. Kalau suami pergi bawa istri, karena satu frekuensi penting, saling menguatkan. Ya. Suara saya bisa dengar nggak? Karena ini juga berisik terdengar Pak. Terdengar Pak. Cukup ramai ya. Siap. Masya Allah. Kalau dapat usahakan suami istri satu frekuensi. Sama seperti Pak Arianda itu. Malahan saya dulu ikut itu dalam kondisi di dalam palung. Kehilangan 18 miliar, di supermarket 11 miliar, 11,3 miliar. Di pabrik Sajungan saya di Pemalang 7 miliar. Saya kehilangan 18 miliar waktu COVID. 18,3 miliar kehilangan keuangan, tambah utang bank 20 miliar. Bapak bayangkan. Ya masa itu utang 20 miliar, kehilangan di supermarket 11,3, kehilangan di pabrik 7 miliar, 18,3 miliar. Kondisi dalam palung. Untuk menghidupi keluarga, sisa-sisa barang di supermarket itu sempat tutup ya, memakai politik 6 bulan. Itu kita kredit untuk makan gitu. Tapi saya terus terang saya belajar terus. Seperti Pak Arianda bilang, saya belajar. Sampai hari ini kemarin saya ketemu Pak Arianda tuh. Saya belajar di sana ketemu beliau sering ke sana. Jadi kita ini nggak pernah belajar. Ya belajar bukan hanya TBE, PBTR. Dan banyak hal lain. TBE, PBTR ini jalan buka saja. Itunya mana sejadahnya? Gitu. Jadi pelajaran yang lain tuh yang membuat kita ingin berbisnis. Seperti kata Pak Arianda itu bilang, kalau sudah lepas utang, kok bisa cerdas balik? Gitu. Kalau waktu ada utang kayak orang bodoh gitu. Mau apa-apa bingung gitu. Mau apa-apa takut gitu. Mau apa-apa nggak berani. Mau berpikir agak lebih jauh kan terikat dengan utang. Tapi kalau kita lepas, itu memang luar biasa.
kita bisa bikin untuk diri kita sendiri, untuk orang lain gitu. Dulu jangankan bikin untuk orang lain, untuk diri sendiri dia nggak lepas gitu. Ya, tapi alhamdulillah ya semuanya dilewati dengan hal yang luar biasa ya. Dan bank itu mereka ada kebijakan. Selagi seperti senior saya kemarin, kan, semua di bank itu mereka adalah karyawan. Mau mereka tegap berjalan, mau mereka duduk berdiri, mau pangkat apapun, mereka berhadapan dengan kita itu karena memang mereka itu adalah pekerja. Ya kan sulah pengalaman itu. Mau dalam keadaan di rumah mau nangis, mau tak ada beras, mau dicicil pun di rumah sendiri, walaupun di orang bank, tapi berhadapan dengan kita dia harus superior, padahal dia juga remuk gitu. Makanya makanya dibutuhkan adab ansor. Mereka punya perasaan. Jangan kita lawan dengan kasar. Masya Allah, kunci. Mereka punya perasaan. Mereka itu malahan kalau kita baik ya luar biasa. Saya jujur 20 miliar itu dengan bebas bunga 3,5 miliar. Tidak bayar bunganya 3,5 miliar, Pak. 3,5 miliar. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, jadi itu asli, bukan ngarang-ngarang gitu. Bayarnya 3,5 miliar saya nggak di luar BDP ini. Tapi bisa, sampai sekarang kemarin saya ucapan untuk Lebaran, saya kirim mereka semua ucapan. Jadi saya tidak menuduhkan memutuskan silaturahmi, kan itu ajang saya untuk berdakwah. Gitu. Mereka yang dulu berhadapan sama saya, yang orang Muslim, saya kirim ucapan Lebaran. Jadi nggak ada saya adakan permusuhan sampai hari ini. Gitu. Jadi MC ini sesuatu yang luar biasa. Ya saya nggak ngerti kondisi saya dulu. Ketika Pak Aryan tadi, cara mudah sih melunas utang ya jual aset. Belum tentu aset itu lunas, gitu. Belum tentu aset itu laku gitu. Ya. Kalau saya memang lagi nggak ada kerjaan kemarin, tapi alhamdulillah dapat melunaskan. Ada saya jual aset, ada usaha lagi jalan. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Tapi kawan-kawan lain itu luar biasa. Ada 6 bulan, ada setahun. Ada yang sampai hari ini belum lunas itu karena apa? Kesalahan sendiri. Ya, nggak belajar terus gitu. Kadang ada yang tidak lunas itu merasa dirinya lebih pintar gitu. Akhirnya kendala gitu. Oh, yang menyelesaikan kita sendiri ngapain kita harus nela? Gitu. Kita harus berhadapan sama bang, bukan orang lain gitu. Nggak usah pakai orang lain kita, tapi belajar. Sesuatu yang luar biasa di MC ini adalah kita itu dijadikan diri kita sendiri untuk berhadapan terhadap masalah kita. Jangan masalah itu kita lempar ke orang lain, makin marah orang nanti. Kalau kita punya utang, minta orang menyelesaikan. Enggak, kita sendiri. Jadi sekali lagi, Bapak-Bapak Ibu sekalian, hal BDO itu pasti bisa. Ya. Pasti bisa. Tinggal cara kita negosiasi. Dan saya salah satu alumni MC ya, yang mendapatkan itu. Tapi saya cukup lama ya, dari 2020 bulan Oktober sampai Oktober 2024 baru lunas dengan 420 miliar itu. Nah, tapi lagi-lagi nanti kalau kita sudah belajar TBI PBTR, kita nggak bikin masalah utang lagi. Ya, kita menikmati proses. Seperti Pak Anda tadi, nikmati proses. Karena dalam proses itu kita belajar kehidupan kita sendiri. Dalam kita bagaimana kita harus beramal, bagaimana kita mendekat diri pada Tuhan. Itu ada semua prosesnya. Karena yang akan melunaskan bukan kita, nanti Allah melunaskan. Cuma kita ikhtiar gitu. Sesuatu yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin pada saat kita ikhtiar pada ingat keberhasilan ini nanti bukan pada saat kita happy loh. Pada saat udah di ujung tanduk kita merasa menyerah, seperti menyerah tapi kita terus ikhtiar, tentu Allah kasih kemudahan gitu. Enggak dalam kondisi kita ketawa-ketawa jarang gitu. Dalam kondisi kita tuh sudah narik nafas panjang, tapi kita betul-betul ikhtiar gitu. Udah betul-betul bukan ada persoalan dengan bank saja, tapi pemantasan pikiran Allah itu sudah kita tahu ada muncul itu. Gitu. Jadi sedikit berbagi seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Tapi sekali lagi saya berharap ya semua orang Muslim itu harus lepas lah dari bank. Bisnis kita ini tidak mungkin tidak pakai bank, itu bohong. Itu cerita lama gitu. Tapi banyak. Tapi saya masih ingat salah satu kita seperti apa tuh yang jangan lupa saya. Pak ini Pak apa? Pak Rasda. Jogja. Pak Rasda kasih tahu saya, Bang Zul, saya kan pergi tempat Pak Rasda. Dulu saya jadi keliling.
Saya keliling Pulau Jawa tuh ketemu kawan-kawan, ketemu senior ke tempat-tempat. Jadi Pak Rana bilang nanti kalau sudah lepas hutang, kayaknya bangun tidur tuh kayak nggak ada yang dipikirkan melayang. Itu saya rasakan pada saat Oktober. Begitu bangun Masya tidur, kok Allah. kayak kayak gimana gitu. Tapi kalau waktu itu bangun tidur, narik Iya, nafas pun iya. kayaknya sesak gitu. Gitu. Hmm. Itu Mas Budi, itu sedikit berbagi pada Masya senior. Allah. Mohon maaf nih, saya mohon maaf lahir batin nih pada Allah semua. sama-sama Pak Kalau Zul. ada salah ada silap di situ ada teman saya Pak Eko ikut di sini nih pengusaha perikanan. Ada Pak ikut Eko ya, Kepri. Masya Ada. Allah. Tadi juga ada dari beberapa dari Kepri juga nih. Insya Allah ya. Alhamdulillah Pak Kasih. Yuk. Zulkarnain. Alhamdulillah pemilik supermarket Albaik ya Pak ya, betul ya? Ya benar-benar. Termasuk yang terbesar nih ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau cek usahanya Pak Zul, beliau alhamdulillah 20 M tadi selesai ya, tidak bayar bunga denda dan ongkos-ongkos sekitar 3, Mas, sekian. saya pamit nih karena udah mau masuk ke kapalnya. Bapak, terima kasih banyak Nah, ya. atasnya. Terima Baik. kasih atas Pamit. sharingnya. Semoga Baik, sehat. Salam buat keluarga semuanya. Ya, baik semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol maskuran Pak. Terima kasih.